Stop dulu sebelum kita mulai pembahasan obrolan kita kali ini. Ya, gue pengen kalian tulis di kolom komentar sekarang juga. Menurut kalian, apa yang dilakukan oleh Thanos dengan menghapuskan setengah populasi makhluk hidup yang ada di universe ini demi kelangsungan setengah populasi yang lainnya itu, ya, for greater good, itu benar apa salah? Pause video ini, langsung kalian tulis di kolom komentar beserta analisis kalian. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blon. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kembali lagi di segmen bebas ya. Di hari Senin selalu kita bikin segmen bebas ya. Itu apapun yang ada di otak gua, yang ada di kegelisahan buat gua gitu ya. Gua utarakan di sini, gua jadiin konten gitu ya, biar kita bisa obrolin bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ada argumen yang butuh dibales ke gua gitu ya, atau kalian pengen debatin gua, langsung aja tulis di kolom komentar, karena emang channel ngelantur ini gue khususin untuk ngelantur. Maksudnya ngelantur ini bukan dalam hal negatif ya, ngelantur itu dalam hal positif. Maksudnya ya apapun yang ada di otak lu ya lu ngelanturin lah gitu ya. Ya kegelisahan lu apa, yang lu gak suka apa. Jadi ada dialektika dalam berpikir, dalam kita bermasyarakat gitu. Ini gue selalu bilangin ya buat ngelantur corps gitu ya. Tapi siap-siap dulu ya. Gue berharap sih otak kalian lagi sedang dalam kondisi fresh ya, kalau dalam Rotten Tomatoes fresh tuh ya. Karena kali ini kita bakal obrolin hal-hal yang agak mendalam ya, menyangkut sedikit mengenai filsafat, menyangkut sedikit mengenai masalah strata sosial ya. Kita hubungkan dengan film-film yang bakal kita bahas nanti ya. Jadi ya, tapi tenang aja. Karena ini channel ngelantur, jadi ya anggap aja santai gitu. Karena kan semoga aja gue dengan pembawaan gue yang kas-kas ngelantur gitu ya. Ya udah nggak usah dibawa serius-serius amat sih, kayak ya kita chill-chill aja ngobrol gitu sambil ngopi dengerin konten gue gitu ya. Ya apapun yang ada di otak gue langsung keluarin di sini. Gue kagak pakai skrip ya, paling ada poin-poin doang yang pengen gue utarakan ke kalian gitu. Jadi semoga ini konten gak terlalu berat kali ini. Tapi yang gue pengen bahas kali ini adalah dunia. Dunia nih, maksudnya mau bahas apa bang? Aduh capek bang, bahas dunia bang. Ya gini, maksud gua tuh dunia, kalau misal kita berpikir beratus-ratus tahun ke depan, ya kita masih bisa hidup gak? Gitu. Bukan maksudnya kita ya, maksudnya tuh ras kita ya, manusia gitu. Masih bisa hidup gak? Karena ya seperti yang udah dipaparkan oleh para ilmuwan di luar sana, para cendekiawan di luar sana, yang mengatakan kalau misalnya ya dalam berapa ratus tahun juga manusia udah punah. Karena apa? Karena balik lagi kita ke prinsip ekonomi dasar. Yang paling dasar apa? Supply and demand. Maksudnya apa bang supply and demand? Ya kalau misalnya supply-nya tidak mencukupi demand-nya, yang terjadi adalah mampus. Ya maksudnya supply apa ya? Ini energi ya, sumber daya alam ya, untuk kebutuhan manusia kan. Nah demand-nya kan manusia nih, kita butuhin gitu. Karena manusia makin lama meningkat, populasi meningkat ya. Nah inilah yang dipikirkan oleh Thanos. Jadi gimana caranya supaya manusia tetap bukan manusia doang. Kalau Thanos tuh udah berpikir mengenai universe gitu. Wow, yang lebih luas lagi cakupannya. Mengenai universe, gimana caranya universe itu bisa bertahan hidup, bisa survive untuk beratus-ratus tahun ke depan dengan cara mengeliminate setengah populasi makhluk hidup yang lainnya. Nah ini kan ya semua udah tahu lah ya, para bahkan bukan fans MCU pun pasti nonton Avengers dong. Masa nggak nonton Infinity War Endgame? Pasti nonton dong. Nah inilah yang gue pengen bahas, dan gue bakal versuskan ya, kita hadapkan dengan franchise yang satunya lagi. Ya, gue nggak mau kasih dulu, cuman kalian bisa tebak lah. Franchise-nya apa? Ini franchise horror yang cukup terkenal, cukup diminati di mata masyarakat. Cuman mungkin banyak ngelantur corps yang banyak yang nggak tahu mungkin ya. Ini nanti gue kasih tau di belakangan. Cuman ini franchise yang mengenai gimana ceritanya kalau misalnya dalam 1 tahun itu ada 1 hari yang kita tuh semuanya kebal hukum. Jadi maksudnya kebal hukum, jadi hukum tuh nggak ada lah gitu istilahnya. Hukum ditiadakan, jadi yang terjadi adalah apa? Anarki. Nanti gue bahas ya. Itu demi apa? Ya itu sebenarnya demi juga kelangsungan hidup manusia ke depannya. Jadi itu for greater good juga, sama kayak Thanos. Cuman ini prinsipnya berbeda, filosofinya berbeda. Cuman kita mau bahas mulai dari Thanos dulu. Ini kita konteksnya dulu, kita bermain dengan ranah imajinasi dulu, ranah fantasi dulu. Karena kita ya Thanos kan nggak mungkin ada di kehidupan nyata gitu ya. Cuman apakah Thanos benar? Makanya gue tadi udah tanya kan di intro kan ke kalian kan. Nah coba gimana nih? Nanti gue bakal balasin komen juga sih nanti di YouTube. Gue pengen tahu nih, menurut kalian ternyata netizen Indo tuh otaknya gimana nih? Ya masih benar atau enggak? Masih waras atau enggak? Enggak lah. Cuman gini,
masing-masing pasti punya pendapat masing-masing, masing-masing punya filosofi masing-masing. Tapi gue pengen coba bahas dasarnya. Kenapa Thanos itu melakukan hal seperti itu? Karena Thanos itu, seperti yang kalian tahu, itu punya filosofi itu keseimbangan, balance. Ya makanya dia bener-bener potong setengah, kagak peduli siapapun itu, lu mau kaya, mau miskin, lu mau ganteng, mau jelek ya, lu mau netizen Wakanda, lu mau artis papan atas, lu mau Raffi Ahmad pun, ya lu bisa aja mati gitu ya, gak kena randomnya, bam, random, setengah hilang, setengah hidup. Dan setengah yang hidup itu, nah ini yang kita harus bahas di series Hawkeye sebenarnya kemarin. Kalau kalian ingat di series Hawkeye itu banyak Easter egg yang mengatakan kalau misalnya masyarakat yang udah hidup 5 tahun tanpa setengah populasi yang lain, jadi memang di awal merasa kehilangan, wah depresi berat, kacau dunia dalam kondisi stres itu. Tapi ketika Avengers Endgame si Stark balikin semua populasi masyarakat yang ada di bumi ini, ya, yang terjadi malah banyak yang kritik, malah banyak yang udah terbiasa dengan kondisi 5 tahun cuman setengah populasi. Jadi banyak yang bilang Thanos was right, tuh banyak tulisan Thanos was right di poster di mana gitu ya. Karena ya mereka udah terbiasa hidup dengan sub demand yang segini ya, dengan supply yang segini, lebih enak ternyata gitu selama 5 tahun. Terus pas mereka balik, wah malah jadi tambah kacau lagi. Jadi apa? Thanos was right. Nah, itu kan pola pikir warga-warga MCU dan itu juga mempengaruhi pola pikir audiens yang nonton. Mungkin kalian juga berpikir seperti itu, tapi apakah benar yang dilakukan oleh Thanos? Ya tentunya ini menyangkut masalah moral, masalah etika. Ya, ini sebenarnya kita nggak usah ngomongin masalah Thanos yang skala besar. Kita coba lihat skala kecil aja deh. Ya, dalam kedokteran, gue cuma pengen kasih ilustrasi ke kalian. Coba kalian anggap kalian jadi dokter, ya. Kalian jadi dokter, ada satu pasien di tempat A gitu ya, ada satu pasien, dan ada 3 pasien di tempat B. Gitu ya, berbeda, dan lu cuman bisa pilih di antara mereka gitu ya. Yang mau diselamatin yang mana? Pilih yang satu pasien ini atau yang 3 pasien ini ya. Nah, maksudnya kalau misalnya lu selamatin yang 3 pasien ini ya bisa barengan gitu. Jadi bisa 3 orang selamat, tapi ini ya 1 orang selamat, lu pilih mana? Gue yakin ya 99,9% lah ya. Pasti jawabnya pilih yang 3, itu kan logika dasar aja. Ya kita makhluk manusia yang punya akal budi, yang punya punya logika lah gitu. Ya pasti lu milih yang 3. Kenapa? Karena ya lu milih 3 jiwa dibandingkan 1 jiwa. Karena kan gak mungkin lu biarin dua-duanya, dan lu nggak bisa selamatin dua-duanya, lu nggak bisa selamatin 4-4-nya. Ya lu paling memungkinkan adalah selamat yang lebih berpotensi untuk lebih banyak gitu, selamat jiwa yang untuk bisa diselamatkan. Ya 3 orang ini yang lu selamatin pasti dong. Nah, artinya apa? Lu mengorbankan 1 orang ini demi 3 orang ini. Dan itu prinsip siapa? Ya prinsip Thanos, bos. Thanos sih sama aja, cuman pakai skala besar. Ya kan, terus tapi lu langsung mikir kalau misalnya skala besar, lu pasti mikir, oh Thanos genosida, wah Thanos pembunuh massal. Kan pasti seperti itu. Nah, ini kan memicu perdebatan kan, pasti kan. Jadi ada perdebatan, dan Thanos itu ya pastilah ada hal-hal yang sebenarnya harusnya bisa juga sih dilakuin oleh Thanos ya. Bisa aja harusnya Thanos kan ya berdiskusi lah sama pemikir-pemikir atau orang-orang pintar di dunia ini. Kan Thanos juga salah satu orang terpintar di dunia kan, gitu ya. Dia kan bilang kayak Tony Stark juga sama kayak dia gitu, terkutuk oleh kepintaran gitu ya. Mereka sama-sama pintar, harusnya mereka bisa ciptain satu sistem ya sama seperti manusia-manusia di zaman sekarang, para ilmuwan-ilmuwan di zaman sekarang yang mencoba menerapkan sebuah sistem mesin alat-alat yang bisa mempertahankan sumber daya alam yang ada saat ini. Gitu ya. Udah konsen belum otak kalian? Masih belum ya? Ya, gue sih anggap pembicaraan gue lebih santai lah. Gue nggak mau bikin yang lebih berat. Gue coba bikin lebih arah ringan lah. Kita bahas kulit luarnya dulu aja, gitu ya. Nah, prinsip Thanos ini bisa gue bilang tuh sebenarnya ya prinsip yang kita sebenarnya udah kenal dari zaman dahulu. Cuman kita itu pakai hierarki, gitu. Nah, Thanos itu maksudnya apa? Thanos itu kan pengen berbuat sebuah hal yang benar dengan memilih potensi penyelamatan yang lebih besar, skala yang lebih besar, yaitu satu universe gitu ya. Ya, supaya manusia kan bertahan hidup kan. Artinya wow, bisa bertahan bergenerasi-generasi setelahnya. Dibandingkan ya cuma setengah populasi di generasi yang ini aja yang mati gitu. Dan itu secara random dipotong. Ya kan? Itu kan berarti Thanos ingin membuat hal yang benar, dan seperti yang tadi gue ilustrasikan, dokter, kalau kalian jadi dokter, kalian pasti pilih 3 orang itu kan. Karena kalian pilih hal yang benar ya. 3 orang yang lebih banyak jiwanya yang kalian selamatkan. Itu hal yang benar. Tapi hal yang benar. Nah, ini gue pinjam kata-kata Kang Guru Gembul ya. Ya, ini ada sebuah paradoks ya. Dimana ya kan, gue pengen bahas dulu. Hal benar tuh maksudnya apa? Hal benar itu adalah gimana caranya kita mempertahankan kehidupan. Itu kan yang dimaksudkan dengan hal yang lu berbuat benar. Artinya lu mempertahankan kehidupan. Ya contoh aja, kayak misalnya gue bikin konten gini ya. Ini kan menurut gue hal yang benar nih. Gue bikin konten YouTube kayak gini ke Ngelantur Corps. Ya gue kasih hal-hal yang kalian suka, passion dari MCU, dari film-film yang kalian suka tonton, anime yang kalian suka tonton.
gue relate ya, gue hubungkan dengan keilmuan, edukasi ya kecil-kecil, tapi gue coba paparkan ke kalian sejak dini. Ya itu kan yang gue pengen coba lewat konten Ngelantur Corps ini, ya kan? Nah, semoga lewat, kan harapannya apa? Harapannya adalah, hope-nya, ekspektasinya adalah ketika kalian mendengar konten dari gua kali ini, ketika kalian misalnya SMA sekarang, terus kalian misalnya nanti udah mau cari kerja gitu ya, udah kuliah, udah mau cari kerja, pas kalian lagi interview misalnya, pas pekerjaan lagi ditanyain, nah terus lu keinget misalnya perkataan dari Ngelantur gitu ya, perkataan dari gua yang gua udah edukasi ke kalian udah inget perkataan dari gua, terus kalian kasih tahu ke interviewernya, interviewer impress misalnya dengan ilmu yang kalian tahu itu, yang kalian tahu dari dulu pas Ngelantur kasih tahu gitu ya, dan akhirnya kalian keterima kerja, kalian dapat duit, kalian menghidupi keluarga kalian, istri kalian, anak kalian. Artinya kalian memberi kehidupan kepada istri kalian dan anak kalian. Itu kan turunannya tuh, dasarnya tuh seperti itu. Ngerti kan? Jadi berbuat benar itu ya artinya adalah memberi kehidupan ke orang lain. Tapi ini kata Kang Guru Gembul, sebuah kebenaran itu ya ada paradoksnya. Ketika kita mau hidup, artinya ada hidup yang lain yang harus kita matikan. Itu paradoks kehidupan nih kata Kang Guru nih. Saya pinjam dulu ya. Ya, nah maksudnya apa bang? Kayak gitu bang. Ini gue simplify aja ya. Paling gampang gini, gue misalnya sebagai atlet, ya kan? Gue atlet ini kan artinya gue pengen memberi kehidupan bagi gue sendiri. Biar sehat dong, jantung aman gitu ya. Olahraga gitu, atlet wusu gitu ya gue. Nah, tapi di satu sisi gue harus memakan ayam yang mati, yang dibunuh. Ayam kan makhluk hidup, ya kan? Mati. Kita makan dada ayam gitu kan, dada ayam rebus jadi otot gitu ya, kita buat hidup kita. Nah, ada kehidupan makhluk lain yang kita rengut dan kehidupan kita yang berjalan gitu. Itu kan, itu paradoksnya gitu. Nah, cuma karena hal ini ya terciptalah hierarki kehidupan yang ya bisa gue bilang ya ayam itu kan tidak punya apa ya conscious yang lebih tinggi daripada manusia. Manusia lebih pintar, lebih mempunyai pemikiran yang punya moral gitu ya. Sedangkan ayam ya pemikiran begitu-begitu aja gitu. Ayam makan ulet misalnya, ulet ya lebih parah lagi dari ayam gitu otaknya gitu ya. Kesadaran lebih parah lagi. Jadi ada hierarki tuh, ulet, ayam, manusia, dan di atas manusia ada Tuhan gitu ya. Ada Tuhan yang memang ya udah kita kalau misalnya Hitler gitu bunuh 6 juta masyarakat Yahudi gitu ya Hitler ya. Kita bilang manusia, wah gila nih Pak Hitler kayak gini, masa Tuhan biarin? Ya karena Tuhan punya kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan manusia. Ya itu dasarnya. Nah ini gue pinjam dari Kang Guru Gembul ya, ini mengenai hierarki kehidupan. Tapi yang gue pengen bahas di sini apa? Ya, ini yang gue pengen bahas sebenarnya. Kalau balik lagi ke Thanos, artinya Thanos itu playing God. Karena dia memutuskan hak setiap orang untuk bertahan hidup. Bener nggak? Contoh, misalnya nih gue ilmuwan ya. Gue ilmuwan yang bener-bener punya peran yang besar dalam membangun dunia, bukan negerinya. Gila nggak sih? Ya, membangun dunia. Artinya dengan adanya gua, masyarakat ya kehidupan di dunia akan maju selama 50 tahun ya, maju ke depan ilmu pengetahuan gara-gara gua. Tapi gara-gara Thanos yang random itu tidak pilih ya ganteng, jelek, pinter, goblok gitu ya. Gua yang mati, misalnya ya, pengemis misalnya di jalan yang memang nggak kayak cuman kerjanya minta-minta doang, yang hidup. Adil nggak? Nah, kan itu permasalahan itu. Ya kalau misalnya bilang adil, random sih random, iya bener. Tapi apakah itu berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, ini kan yang perlu kita pikirkan. Gua sebagai ilmuwan, gua merasa punya hak yang lebih besar gitu daripada pengemis yang cuma di jalan gitu misalnya ya. Gua cuma gila, gua bisa memajukan umat. Jadi gara-gara gua manusia-manusia bisa lebih hidup gitu. Kenapa lu malah malah gua yang kena gitu kan, gara-gara jentikan dia yang random gitu, yang malah gua yang jadi debu, dia yang hidup. Masalah di situ. Inilah yang membuat kita berpikir ke konsep yang selanjutnya. Nah, ini ya. Mengenai franchise horror yang tadi gue udah bilang, gue sempet bahas gitu ya. Yang dimana kalau misalnya ada dalam satu tahun ada satu hari dimana dalam 12 jam hukum itu tidak bekerja. Kalau misalnya Thanos tadi kita ngomongin skala besar, skala luas, dimana Thanos playing God gitu ya, jadi kayak semacam jadi Tuhan yang di atas manusia yang bisa menentukan, yang berhak gitu, yang menentukan gitu, padahal manusia yang punya hak juga. Tapi karena misalnya Thanos itu mencoba menjadi Tuhan, Tuhan itu kan ya hierarki di atas manusia yang punya kesadaran yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Anggapnya kita jadi ayam, Tuhannya jadi manusia gitu. Ya simple ya, kita simplifikasi jadi seperti itulah gitu ya. Nah, turunkan lagi skalanya jadi skala lebih kecil. Artinya kita main luar lingkupnya itu cuma di sekedar manusia doang. Tadi kan kita main Tuhan, manusia, ayam, ulet misalnya kan. Nah, ini sekarang kita kecilin lagi skalanya jadi cuma di skala dalam manusia, kehidupan manusia, peradaban manusia. Nah, manusia kalau misalnya kita pecahin lagi hierarkinya,
ya ada yang namanya hierarki sosial, ya kan? Ada yang misalnya yang tadi gue udah bilang, misalnya gue ilmuwan, yang dia pengemis. Meskipun secara soul, secara jiwa, nah ini secara moral nih, nah ini berantakan nih. Kalau secara moral ya bener-bener ya kagak ada yang setuju, apalagi secara agama ya ini bener-bener salah total. Tapi ini dilakukan di The Purge. Nah ini franchise yang gue mau bahas adalah The Purge. Sejauh ini franchise The Purge itu udah punya 6 film. Ya, sebenarnya dari film pertama itu The Purge dulu kan tahun 2013 kan. Akhirnya gue keluarin lagi karena banyak yang suka ternyata gitu ya. Dan menarik, emang konsepnya menarik. Dan kalau misal kalian pengen ikut, gue tenang, gue gak bakal spoiler The Purge ya. Jadi kalau kalian pengen nonton aja. Di sini gue gak bakal mengenai kontennya gitu, mengenai spoilernya. Cuman gue pengen bahas mengenai pemikirannya aja ya. Konteksnya apa. Nah, kalau kalian pengen coba nonton, kalian mungkin mulai coba nonton dari, gue kasih urutan timeline aja ya. Dari film mungkin The First Purge dulu pada tahun 2018 tuh keluarnya gitu ya. Baru film The Purge yang tahun 2013. Baru The Purge Anarchy itu tahun 2014. Baru yang TV seriesnya The Purge juga. The Purge Election pada tahun 2016. Dan yang terakhir itu kalau nggak salah The Forever Purge tahun 2021 tuh. Itu film terakhirnya. Nah, ini franchise mengenai Amerika yang bisa dibilang mengalami kemerosotan sosial gitu ya. Secara ekonomi mengalami penurunan, kemiskinan meningkat, kriminalitas terjadi di mana-mana, kejahatan meningkat gitu ya. Pokoknya hancur lah gitu ya, kacau gitu negaranya. Dan muncullah sebuah organisasi yang menamai dirinya itu The Founding Fathers of America. Nah, apa bang tugasnya The Founding Fathers of America ini? Nah, mereka ini menciptakan sebuah sistem, sebuah peraturan di mana dalam 1 tahun ada 1 hari ya, selama 12 jam dari jam 12 malam sampai jam 12 siang itu hukum tuh dimatikan. Bener-bener total dimatikan. Jadi lu boleh ngapain aja yang melawan hukum nggak bakal ditindak pidana selama 12 jam itu. Gitu ya. Nah, pasti ada yang bilang, "Bang, lah kalau misalnya gue punya senjata nuklir gitu ya, gue bisa menghancurkan massal gimana?" Ya, itu salah satu persyaratannya. Jadi, lu boleh ngelakuin apa aja kecuali ada 2 nih sebenarnya. Lu nggak boleh menggunakan senjata pemusnah massal, ya, nuklir gitu ya, lu Kim Jong Un misalnya. Nah, terus yang kedua itu adalah lu nggak boleh membunuh pejabat. Memang selalu pejabat itu merasa ya terlindungi gitu ya. Memang mereka punya tameng tersendiri, ya udahlah ya. Cuma ya itulah 2 persyaratan. Tapi selain itu lu bebas lu ya. Makanya lu di sini lu bakal lihat di film-film The Purge ini, wah gila itu anarki. Makanya nih ini gua kasih sedikit pertanyaan lagi ya kalian ya. Gua pengen kasih tau kalian lebih pilih mana? Negara kita misalnya dengan pemerintah yang kacau balau, jahat minta ampun, diktator gitu ya. Anggapnya kita balik ke zaman Orde Baru misalnya, balik ke zaman Soeharto yang lebih parah lagi, misalnya dia lebih kacau lagi pemerintahannya, lebih korupsi lagi, lebih nepotisme lagi, lebih KKN lagi, lebih mampus lah hukumnya benar-benar dipermainkan, lebih kacau dari zaman sekarang. Bukan, maksud gua ya kacau lah, kacau, anggapnya kacau ya. Jadi hukum ada pemerintah, ada hukum tapi hukumnya kacau gitu ya. Atau pilihan keduanya, pilihan B ini anggapnya gua kayak si yang di film The Matrix ya, ada pil biru, pil merah. Nah, kalian pilih mana nih ya? Yang kedua ini pilihannya adalah nggak ada hukum yang kacau tapi nggak ada hukum. Nah, jadi benar-benar tidak ada hukum, tidak ada pemerintah. Pilih mana? Gua kasih waktu 3 detik ya, kalian tulis di kolom komentar ya. Pilih mana? Cepet. 3, 2, 1. Nah, udah ya. Mohon maaf, kalian yang milih pilihan kedua, Anda tolol. Ya, mohon maaf ya. Karena jujur aja, dalam kondisi nyatanya, dalam realitanya, kalau misalnya negara tanpa hukum, yang terjadi adalah anarki. Ya, seperti The Purge ini gitu loh. Karena apa? Karena balik lagi ke prinsip dasarnya, kalau manusia itu rusak. Manusia itu dari awal memang udah rusak, hancur, udah kacau. Kita nggak bakal bisa percaya sama manusia. Inilah yang kacau dari film apa? Raya and the Last Dragon. Ini film tolol menurut gua. Pesan moralnya ngaco. Ya baik lagi film di zaman sekarang kan. Ya beginilah ya, dimana pesan moralnya lu harus percaya sama orang lain, karena kan diceritakan di situ kalau misalnya si Raya itu temennya dikhianatin dia lah ya, habis itu dunia hancur rusak gimana gitu ya, habis itu pokoknya di akhir dia baru sadar, oh ternyata emang gue harus percayain sama dia gitu ya. Itu kan tolol gitu. Kalau emang orang udah bejat gitu ya udah nggak usah dipercaya. Itu aduh emang ngaco gitu pesan moral zaman sekarang gitu di sini ya. Nah tapi balik lagi, karena manusia nggak bisa dipercaya ya harus ada hukum gitu loh. Harus ada hukum yang membatasi semua orang, bahkan pemerintah pun, presiden pun di bawah under the law. Beda seperti ya kerajaan zaman dulu yang bener-bener ya udah kaisar gitu, Cina gitu ya, suka-suka gua, Firaun gitu ya. Ya dia dewa gitu, anak-anak dewa, ya lu hukum itu di bawah gua gitu. Karena mereka Tuhan, anggapan dewa. Nah, ini kan presiden di bawah hukum. Nah, itu
yang membuat kita masih terjaga sampai saat ini. Ataupun misalnya negara-negara seperti Korea, misalnya Korea Utara yang Kim Jong Un gitu ya, yang benar-benar diktator yang udah ngaco juga pun mereka masih aman-aman aja karena ya ada hukum di situ. Meskipun dipimpin oleh orang yang ngaco. Nah, di film The Purge ini karena seperti itu ya, dalam satu hari tidak ada hukum sama sekali ya. Masyarakat di sini dengan kesadaran berpikirnya mereka pintar ya, manusia pintar itu ya. Balik lagi ke konteks yang tadi gue udah bilang mengenai Thanos dan yang lain-lain, mengenai hierarki tadi. Manusia merasa ya kalau gue mempunyai hak yang lebih hebat gitu ya, gue punya ilmu yang lebih bagus daripada orang-orang pengemis jalan yang jadi beban negara doang, ya kita bunuh aja orang-orang beban negara itu. Nah ini kan manfaat sebenarnya kalau misalkan nonton franchise The Purge ini, itu manfaatnya memang Purge itu kan pembersihan ya. Pembersihan atas orang-orang ini sebenarnya. Jadi mereka istilahnya kayak pemerintah tutup mata terhadap pembantaian terhadap masyarakat-masyarakat miskin atau beban-beban negara yang benar-benar kagak guna buat negara itu. Gitu. Karena kan balik lagi supply and demand kan, demand-nya makin banyak ya kita kurangin demand-nya lah. Bukannya supply yang ditingkatin tapi demand yang kita kurangin. Nah, lewat The Purge yang dikurangin apa? Bukan cara Thanos yang balance. Thanos itu prinsipnya balance, keseimbangan. Ini fuck you balance lah ya, fuck you balance. Pokoknya ya kita lihat aja manusia yang gak guna ya kita bunuh, kita hilangkan semua dari muka bumi ini. Sehingga ya kita yang berpinter-pinter bertahan hidup lebih bagus lagi ya manusia. Dan memang di film The Purge ini ceritakan sempat berhasil gitu loh. Dengan ada The Purge ini ekonomi meningkat, kejahatan menurun. Karena anggap aja dalam 1 tahun misalnya orang yang udah stres gitu, dipendem terus kerjaan udah mampus gitu ya pulang kerja malam, stres dimarahin atasan gitu ya. Pengennya buat jahat gitu, makanya di rumah kan misalnya ada samsak tunjuk, wah kesal banget sama ininya ya, gitu. Bener-bener kesel gitu. Nah sekarang dikasih 1 waktu, lu bebas mau bunuh siapa aja, lu tonjok-tonjokin orang gitu ya, melepaskan semuanya itu di hari itu. Dan itu berfungsi di The Purge ini, di film The Purge ini, di franchise Purge ini. Apakah itu akan berhasil di kehidupan nyata? Kalian yang jawab sendiri. Di sini gue nggak bakal kasih sebuah konklusi untuk perdebatan ini ya, pemikiran antara Thanos yang mempunyai filosofi yang lebih balance gitu ya, atau misalnya The Purge yang menggunakan hierarki gitu ya. Kalau Thanos ya hierarki, cuman dia nganggap dia jadi Tuhan aja ya, bodo amat. Yang penting gue punya kemampuan untuk mengumpulkan Infinity Gauntlet, ya gue setengah populasi ya gue hapusnya secara random gitu. Sedangkan kalau The Purge ya udah yang jelek-jelek aja nih yang dibunuh-bunuh, dan itu secara organik loh, secara organik, bukan pemerintah yang ngelakuin tapi ya biar masyarakat yang ngelakuin aja. Tutup mata tuh 12 jam gitu. Nah ini kalian coba ya, kalian tulis di kolom komentar lagi nih, gue pengen tahu nih menurut kalian mana yang lebih baik sistemnya. Kalau ada yang milih salah satu di antara ini berarti Anda kacau ya. Ada masalah moral di hati Anda. Cuman gue nggak bakal gue nggak bakal ngejudge, tenang aja. Cuman kita bakal adu argumen aja di sini ya. Jadi gue pengen tahu nih pemikiran ngelantur kos tuh udah sampai sejauh mana sih gitu ya. Ya kalau misalnya mau ngomongin moral, kita sebagai makhluk yang bermoral, kita sebagai makhluk yang beragama ya dua-duanya sebenarnya ngaco karena membunuh. Ya sebenarnya kan harusnya yang kita lakuin adalah ya kita tingkatin supply-nya, baik lagi bukan kita kurangin demand-nya, kita ningkatin supply-nya dengan cara apa? Menggunakan teknologi ya. Misalnya ini, sekarang sampah makin banyak kan, populasi di laut rusak gitu kan, laut rusak, konsumsi ya ikan-ikan ya kan pada mati-mati misalnya kan ya, terumbu karang mati, ikan mati juga ya, itu kan rantai makanan tuh, ikan mati, makanan protein hilang buat manusia, artinya apa? Asupan protein gak ada, manusia ditolol gitu ya, ya lakuin yang tolol jadi mampus, jadi ya udah menurun terus, decline terus ya peradaban dunia bukannya meningkat tapi menurun gitu. Itu kan yang terjadi sekarang ini, dan makanya dari sumber masalah utama misal dari plastik tadi ya dibuatlah sekarang plastik yang anti apalah gitu ya sekarang plastik dikurangi lah. Sekarang kan kalau lu ke toko-toko kan misalnya plastik udah nggak ada kan, sekarang udah pakai tas, kalau lu mau plastik bayar gitu ya. Itu kan sebuah pemikiran yang pintar dari manusia-manusia cerdas, ilmuwan-ilmuwan cendekiawan yang ada di dunia ini. Yang harus kita lakuin kan seperti itu, bukannya genosida, bukannya kita kurangin demand-nya, supply-nya kita tingkatin. Nah itu harusnya ya, cuman dari dua itu kalau mau tanya lebih baik yang mana, nah ini yang gue pengen kalian tulis di kolom komentar ya. Kita bahas nanti di lain waktu ya, atau misalnya kita lagi live nanti, kita kan setiap Jumat kan kita live kan, jadi nanti kita bahas aja lah ya mengenai ini. Cuman ini gue tujuannya apa bang buat ini, biar otak kalian kebuka aja ya. Ya, dari berpikiran kalian kebuka, jangan cuman Thanos, Space Stone, Power Stone, Dar, reality stone gitu ya. Capek gue
ngelawan bocil-bocil MCU ya. Cuman ya dari film MCU kan kita bisa belajar filosofi Thanos, dari The Purge kita bisa belajar pendekatan pemikiran gimana cara peningkatan hidup manusia dengan cara yang lain, tapi moralnya juga sama-sama apa ya bisa bilang ya, bongsor gitu ya, bongsor atau apa sih ya. Pokoknya jangan sampai jatuh lah ya. Tapi ya gitu aja sih dari gua. Kalau misalnya kalian pengen follow kita di Instagram, silakan di TikTok, silakan pengen join di grup WhatsApp Ngelantur Corp, gua udah sediain kok grup WhatsAppnya. Tinggal join lewat link yang gua taruh di bawah. Kalau misalnya ngobrol-ngobrol sama gua seputar perfilman, TV series bisa di situ gitu ya, sama-sama Ngelantur Corp yang lain. Dan kalau misalnya kalian pengen beli baju official merchandise dari Ngelantur yang gua gambar pakai tangan gua sendiri dengan ide konsep filosofi dari otak gua sendiri, ya silahkan beli di link yang gue taruh di bawah juga di Tokopedia, itu gue udah sediain. Ntar gue kirim ke rumah kalian semua tuh ya. Bahan-bahannya juga udah gue pikir lah yang paling terbaik lah gue kasih ke kalian. Gak mau gue kasih yang bahan-bahan murahan lah ya. Oke, gitu ya dari Ngelantur. Kita jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye semuanya.